Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Reni Harisanti, dosen program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Kerapelunggung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil di program studi teknik pertambangan, yaitu mata kuliah batubara. Mata kuliah batubara merupakan mata kuliah wajib dari mahasiswa program studi teknik pertambangan, di mana mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah 212 dengan bobot 3 SKS, 1 SKS-nya tatap muka dan 2 SKS-nya praktek. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu untuk mengetahui dan memahami lingkungan pengendapan pada batubara, proses pembentukan pada batubara, sifat-sifat daripada batubara, dan klasifikasi daripada batubara. Yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami bagaimana sistem, metode, dan tahapan penambangan daripada batubara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan menanggulangi bagaimana dampak dari kegiatan penambangan pada batubara. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis bagaimana pemanfaatan dan prospek batubara Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah batubara ini, yang pertama, gambaran dan sejarah perkembangan batubara Indonesia. Yang kedua, lingkungan pengendapan batubara. Yang ketiga, proses pembentukan batubara. Yang keempat, bentuk-bentuk lapisan batubara. Yang kelima, sifat dan klasifikasi daripada batubara. Yang keenam, karakteristik batubara. Yang ketujuh, kendali geologi terhadap lapisan pada batubara. Yang kedelapan, sampling pada batubara. 9, analisa kualitas batubara. 10, sistem, metode dan tahapan penambangan serta upaya penanggulangan dampak dari akibat penambangan pada batubara. 11, pengolahan dan pencucian pada batubara. 12, parameter batubara untuk industri. Dan 13, pemanfaatan dan prospek batubara dalam pemenuhan kebutuhan baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah batubara. Sebagaimana kita ketahui, batubara merupakan sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan gas. Selain itu, batubara juga merupakan sumber energi strategis, di mana mengingat potensi batubara Indonesia sangat besar dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan gas. Batubara merupakan senyawa organik yang sifatnya heterogen, yang terbentuk dari penguraian sisa-sisa tumbuhan yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan waktu. Sedangkan sifat karakteristik daripada batubara bisa dilihat dari sifat fisik batubara antara lain warna, kekerasan, dan goresan daripada batubara itu sendiri. Sedangkan sifat kimianya ini menyangkut unsur-unsur pembentuk daripada batubara yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Sedangkan klasifikasi batubara khususnya secara umum itu dibedakan menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Untuk itu, pada tahap awal perkuliahan biasanya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan, bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan buku-buku pegangan atau referensi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah batubara. Dan beberapa buku yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah
Gambut oleh Sukandar Meli. Yang keempat, Petrologi Batubara Sumatera dan Kalimantan karangan Gunarto Santoso. Kelima, Teknologi Pemanfaatan Batubara Indonesia karangan Bukit Gaulan. Pendekatan yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah batubara ini adalah kontekstual, di mana materi-materi pembelajaran yang saya berikan akan dikaitkan dengan dunia nyata dari industri-industri pertambangan khususnya yang ada di Indonesia. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan antara lain metode ceramah, kemudian tanya jawab dan diskusi. Untuk model pembelajaran saya menggunakan metode jigsaw, di mana model pembelajaran ini banyak saya terapkan pada metode pembelajaran yang bersifat diskusi. Sedangkan model yang kedua yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau PBL. Nah, di Project Based Learning ini biasanya saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan permasalahan dari dunia tambang, industri pertambangan yang ada di Indonesia, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana secara nyata industri pertambangan yang ada di Indonesia. Mahasiswa bisa memecahkan permasalahan sehingga menambah pengetahuan, bisa menggali lebih dalam pengetahuan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dunia industri pertambangan di Indonesia yang dikaitkan dengan materi pembelajaran yang ada. Bukit Gaulan. Yang kedua, interaction atau interaksi. Interaksi di sini bagaimana saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran batubara. Interaksi yang saya gunakan pada materi pembelajaran batubara ini adalah secara langsung melalui tatap muka di dalam kelas maupun dengan menggunakan sosial media antara lain Google Classroom dan WhatsApp grup mata kuliah. Adapun penggunaan sosial media ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara saya dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, assessment. Assessment merupakan penilaian. Penilaian di sini saya akan memberikan evaluasi kepada mahasiswa terkait dengan pembelajaran yang telah diberikan. Adapun evaluasi di sini berupa quiz dengan bobot 10%, tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 15%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selain dari penilaian tersebut, pada proses pembelajaran saya juga menerapkan sistem reward dan punishment, di mana sistem reward dan punishment ini saya terapkan untuk mendidik kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan. Nah, untuk sistem reward biasanya saya akan berikan kepada mahasiswa yang aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dalam berdiskusi maupun menjawab pertanyaan, baik pertanyaan dosen maupun pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa mereka. Sedangkan punishment itu akan diberikan kepada mahasiswa yang lalai atau mengumpulkan tugas ataupun mengumpulkan tugas tidak pada waktunya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah batubara dengan materi tahapan penambangan pada batubara menggunakan model jigsaw dan pendekatan kontekstual. Demikian video deskripsi mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Berarti bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mungkin Ibu absensi dulu ya kehadirannya pada hari ini. Ziko, Aisyah, Anjeli, Dewi, Muhammad Agung, Dika, Sultanri, Marta, Mulis, Aprilia, Rahmat Hidayat, Joni, Rega, Titis, Rena, Linda,
hadir semua, berarti hari ini mungkin kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, mungkin kita harus mengulang terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena di sini yang akan kita bahas itu tentang penambangan pada batu bara. Mungkin yang pada tahap pertama mungkin Ibu akan menanyakan, ada yang masih ingat apa itu batu bara? Oh, silakan. Jadi batu bara ada senyawa organik dan bersifat heterogen, terbentuk dari emas-emas yang dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan gelombang. Bagus, baik. Tadi sudah sangat baik didefinisikan oleh temannya. Batu bara merupakan senyawa organik yang bersifat heterogen, terbentuk dari penguraian sisa-sisa tumbuhan yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan waktu. Nah, itu batu bara. Berarti kita semua sudah tahu, mahasiswa semua sudah tahu apa itu batu bara. Nah, kita kembali mengingat untuk pertemuan kita minggu kemarin, karena pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Masih ada yang ingat materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang apa? Silakan Aisyah. Pada minggu lalu tentang sistem dan metode penambangan batu bara. Ya, sistem dan metode penambangan batu bara. Karena sebelum kita memasuki tahapan penambangan, kita harus tahu dulu bagaimana sistemnya dan bagaimana metode yang harus diterapkan. Mungkin ada yang masih bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Ada mahasiswa? Silakan, Titis, mungkin ke depan bisa menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Putri Safitri. Baiklah teman-teman, saya akan mengulas kembali apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Nah, apa yang disampaikan pada minggu lalu itu tentang metode dan tahapan penambangan batu bara. Nah, saya ulang kembali bahwasanya secara umum ada metode penambangan batu bara itu yang pertama surface mining, yang kedua underground mining, yang ketiga itu underwater mining. Tapi yang sering digunakan di Indonesia itu yaitu underground mining dan surface mining. Nah, selanjutnya ada tipe yang digunakan pada tambang terbuka, yaitu ada 5 tipe. Pertama, auger mining, yang kedua mountain tuffle remove, yang ketiga counter mining, yang keempat straight mine, yang kelima open pit. Nah, selain itu ada juga yang digunakan pada sistem penyagaan pada tambang bawah tanah, yaitu ada 2 metode. Yang pertama root and pillar, yang kedua longwall. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi sebelumnya. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman. Sudah sangat baik menyimpulkan materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada minggu ini. Tahapan-tahapan dari kegiatan penambangan batu bara yang ada di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan bagaimana proses dari tahapan penambangan tersebut melalui gambar dari diagram alir. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan diskusi, karena nanti pada akhir kita akan melakukan diskusi. Sedangkan untuk pengalaman belajar, di sini pengalaman belajar diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan dari tahapan-tahapan dari suatu penambangan batu bara. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dari diagram alir dari suatu tahapan penambangan batu bara, serta mampu memaparkan hasil diskusi yang nanti akan kita laksanakan pada tahapan akhir dari pembelajaran. Adapun indikator penilaian nanti akan dilihat bagaimana kesesuaian antara hasil pemaparan diskusinya dengan materi pembelajaran. Itu capaian pembelajaran, pengalaman belajar, dan indikator dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada alat mekanis. Alat mekanis yang digunakan pada tahap land clearing. Ada yang tahu kira-kira alat mekanis apa yang digunakan? Silakan Dika.
alat yang digunakan yaitu bulldozer tipe D6R atau tipe D8R. Betul. Jadi alat mekanis yang digunakan pada tahapan land clearing itu bulldozer, dan tipe dari alat itu yang digunakan bisa D6R atau D8R. Tahapan selanjutnya, karena pada lapisan atas ini terdapat satu lapisan yang banyak mengandung humus, banyak mengandung unsur hara, itu dinamakan topsoil atau lapisan tanah pucuk. Lapisan ini sangat subur, makanya harus dijaga. Karena apa harus dijaga? Lapisan ini nanti kita perlukan kembali pada waktu kita akan melakukan kegiatan yang namanya reklamasi, ya, yang dilaksanakan ketika tambang itu sudah selesai ditambang. Dalam arti kata area tersebut sudah selesai ditambang atau sudah final, akan dilakukan kegiatan reklamasi atau penghijauan kembali. Makanya tanah pucuknya di sini ini harus dijaga. Jadi dikupas, tanah pucuknya akan dikupas ya, dengan menggunakan alat yang ekskavator di sini, dan akan dipindahkan ke tempat yang biasanya tidak jauh dari area penambangan. Ya, itu namanya disposal soil, atau ada juga ini tergantung perusahaan masing-masing ya. Kadang ada yang nyebutnya stock soil, ada yang nyebutnya disposal soil, ya, ada yang nyebutnya stock soil seperti itu. Nah, jadi tapi tetap sama tempat penimbunan ataupun penumpukan lapisan tanah pucuk atau yang dikenal dengan nama topsoil. Nah, biasanya topsoil ini punya kedalaman berkisar 0,3 sampai 0,5 meter. Itu yang benar-benar humusnya banyak. Tapi ke bawahnya masih juga dia mengandung unsur hara, humus-humus, tapi sudah berkurang. Itu namanya subsoil. Jadi ada topsoil, ada subsoil. Nah, lapisan topsoil ini akan kita bawa karena di situ ada unsur hara dan harus kita jaga kualitasnya. Kita harus buat area timbunan itu jangan sampai terjadi erosi. Ya, karena apa? Ketika itu erosi, tanah-tanah yang ada di situ juga akan hilang, terbawa air ketika hujan. Makanya di situ di sekeliling area disposal soil atau stock soil ya, itu dibuat yang namanya drainase. Nah, untuk mencegah terjadinya erosi daripada lapisan tanah pucuk tadi, pada lapisan tanah itu akan ditanami atau disebar yang namanya cover crop. Jadi menutup tanaman penutup tanah seperti tanaman kacang-kacangan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya erosi daripada lapisan tanah pucuk dan juga untuk menjaga kelembapan daripada tanah. Berarti sekarang lapisan tanah pucuknya sudah kita pindahkan. Kita masuk lagi tahapan yang selanjutnya. Setelah lapisan tanah pucuk, kita belum sampai ke lapisan batubara, masih ada satu lapisan lagi yang ada di atas lapisan batubara yang menutupi lapisan batubara. Ini kira-kira ada yang tahu lapisan apa yang menutupi pada bagian atas endapan batubara? Silakan, Ziko. Lapisan tanah pucuk itu adalah overburden. Overburden, betul, overburden. Jadi kita harus kupas overburdennya, ya, sampai ketemu batubaranya. Ya. Setelah batubaranya ketemu, kita akan lakukan penggalian pada batubara. Nah, overburden yang kita gali juga akan kita angkut. Ya. Pada tahap awal, kita akan mengangkut lapisan overburden ini keluar daripada area tambang kita. Karena apa? Kita belum punya tempat untuk numpuk di situ. Harus kita bawa dulu keluar. Kita tumpuk di luar area penambangan, tapi dengan jarak yang diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi tambang, mengingat ongkos atau biaya pengangkutan. Karena ini industri pertambangan akan selalu mengacu ke ekonomi, keuntungan seperti apa. Setelah dia diangkut, ya, kemudian nanti akan dilakukan reklamasi. Sekarang ke tahapan selanjutnya, di sini ada batubaranya sudah terkupas, ya, digali, kemudian akan dimuat ke alat angkutnya dump truck di situ. Dari
pemuatan batu bara ini akan diangkut ke tempat penumpukan batu bara. Nah, ini tempat penumpukan batu bara apa namanya? Silakan, Rahmat. Kalau untuk nama tempat penumpukan batu bara itu adalah stockpile. Kalau untuk di lokasi tambang namanya wood stockpile, sedangkan untuk di lahan pengolahan namanya stockpile product. Oke, apa sudah untuk temannya? Prosesnya di sini crushing, alatnya crusher. Jadi nanti ada tahapannya namanya primary crusher pada tahap pertama, selanjutnya akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu secondary crushing. Setelah diolah, kemudian akan diangkut menggunakan belt conveyor dan dimuat di pelabuhan atau jeti masuk ke tongkang. Dari tongkang batu bara akan ditarik dengan menggunakan boat ya, ke laut. Nah, di sini sudah menunggu kapal yang dikenal dengan vessel. Batu bara akan di-loading dari tongkang, di-loading kembali ke kapal atau vessel. Pemasaran sudah berjalan. Jadi ini tahapan dari kegiatan penambangan mulai dari land clearing sampai ke pemasaran. Di sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari gambar kita ini bagaimana tahapan prosesnya, disimpulkan dari yang tadi kita jelaskan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan Agung. Baik, saya akan menjelaskan sedikit itu. Penambangan dapat kita jelaskan, kita simpulkan pada tahap pertama kegiatan penambangan dapat dilakukan menggunakan land clearing menggunakan bulldozer. Kedua, penggalian tanah pucuk atau topsoil. Ketiga, pengupasan tanah tutup atau open removal. Keempat, penggalian batu bara. Kelima, pengangkutan batu bara ke stockpile. 6, selanjutnya pengangkutan batu bara ke pelabuhan. 7, pengelolaan batu bara. 8, pengangkutan batu bara menggunakan galung fire. 9, pemuatan batu bara ke tongkang. Dan 10, pengangkutan batu bara ke laut. Dan terakhir, pemuatan batu bara ke kapal atau diesel dan dimasarkan dan pemasaran. Baik, hapus dulu untuk temannya. Berarti di sini sudah bisa menyimpulkan bagaimana tahapan atau proses penambangan melalui gambar. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin diskusi ini Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya, mulai dari Ziko kelompok 1, Rosi 2, Dika 3, Rinda 4, Aisyah 5, terus ke Rena, Agung, Titis, itu selanjutnya kembali ke kelompok sebelumnya, kelompok 1. Jadi Rena kembali ke kelompok 1, berikut seterusnya untuk pembagian kelompok. Silakan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baiklah, 30 menit sudah waktunya. Sekarang mungkin bisa ada kelompok kita mulai pemaparannya. Mungkin ada yang pertama yang mau memaparkan, mungkin dari kelompok yang ingin memaparkan untuk yang pertama. Silakan kelompok 2, Aprilia. Coba maju ke depan untuk bisa memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aprilia
Saya di sini ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi kita pada awalnya harus mengurus surat izin dan pembebasan lahan. Baru nomor 1 kita melakukan pembukaan lahan dan pengupasan tanah kutip atau overboarding. Lalu masuk ke proses nomor 2 yaitu pengeboran dan peledakan guna menghancurkan batuan penutup lapisan batu bara yang akan ditambang. Lalu lanjut ke nomor 3 yaitu melakukan pengangkutan dan pembuangan pasir dan dibawa ke tempat yang telah disediakan sebelumnya. Dan masuk ke proses nomor 4 yaitu penyebaran tanah pucuk guna menutupi lapisan batuan penutup yang disimpan di tempat penampungan sementara. Setelah semua proses itu dilakukan, baru kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses kelima, penambangan batu bara. Batu bara yang telah kita kupas tanah bagian atasnya dan batuan penutupnya siap diproduksi dan diambil terus dipindahkan ke tempat penampungan batu bara atau penyimpanan stok batu bara yaitu room stockpile. Setelah itu dilakukan proses pemecahan batu bara guna mendapatkan batu bara dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah itu batu bara dibawa menggunakan conveyor guna dimuat dalam gerbang kereta babaranjang atau batu bara rangkaian panjang untuk nanti didistribusikan menuju pelabuhan sejauh 34 km. Setelah di pelabuhan, batu bara dipindahkan kembali menggunakan conveyor sepanjang 4 km. Barulah setelah di pelabuhan, batu bara dimuat ke kapal dengan oversea conveyor sepanjang 2,5 km. Setelah dimuat ke kapal, batu bara siap dikirim ke konsumen di seluruh dunia. Setelah proses itu, jangan lupakan lahan pasca tambang tadi. Kita harus melakukan proses reklamasi dan penanaman kembali guna mengembalikan ekosistem yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Aplaus dulu. Saya meminta salah satu rekan dari mahasiswa untuk bisa memaparkan hasil diskusi, hasil memaparkan kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Saya akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dapat saya simpulkan pada tahapan penambangan batu bara. Yang pertama yaitu land clearing, yang kedua pengupasan tanah topsoil, yang ketiga penggalian tanah penutup, yang keempat pengangkutan dan penumpukan tanah penutup, yang kelima penggalian batu bara, yang keenam pengangkutan batu bara, yang ketujuh pengelolaan batu bara, dan yang kedelapan pengangkutan batu bara menuju ke tongkang, dan yang terakhir yaitu pemasaran. Baik, aplaus untuk teman-teman. Terima kasih untuk Rega yang sudah menjelaskan atau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini kita sudah mendapatkan kesimpulannya, sudah kita simpulkan dan akan Ibu akhiri. Minggu depan kita akan ketemu kembali dengan materi pembelajaran penanggulangan dampak akibat dari kegiatan penambangan batu bara. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.